pentingnya pikiran. Kata Imam Ghazali, pikiran itu pasukan kita yang paling kuat. Pikiran itu mungkin bukan penentu, tapi dia yang paling powerful, paling berpengaruh dalam hidup kita. Yang banyak menentukan hati. Tapi hati ini banyak disuplai informasinya oleh pikiran. Baik. Coba ya bayangkan kalian ngaji tadi berangkat sambil membayangkan, wah nanti ngajinya mesti lama 2 jam. Mesti itu. Ya, jadi kamu duduk baru 1 detik, 2 detik pertama, itu pikiranmu sudah 2 jam yang akan datang. Ini masih lama 2 jamnya ya masih. Jadi kamu belum ngalami saja, rasanya sudah lebih dari 2 jam kamu duduk di sini. Itu karena pikiran. Kayak puasa besok, itu kan biasanya ada itu yang ngitung-ngitung kapan Idul Fitrinya. 5 hari lagi Lebaran, 4 hari. Jadi Lebarannya rasanya sebenarnya masih belum datang, tapi seolah-olah itu conditioning pikirannya itu sekian hari lagi, sekian hari lagi. Itu pikiran. Kita tidak bisa menikmati Ramadan karena mikir kapan Idul Fitrinya. Nanti hari pertama sudah dihitung, 30 hari lagi Lebaran. Ayo mikirnya wis tekan Lebaran. Baru terawih hari pertama. Jangan-jangan kalau pas terawih hari pertama kita pikirannya nanti Lebaran mudiknya tanggal berapa ya, bajuku sudah berapa ya, harus mikirnya Lebaran. Nggak mikir Ramadannya. Barang siapa yang begitu datang Ramadan seneng, itu diharamkan neraka. Begitu Ramadan datang kamu seneng, tapi Ramadannya sendiri datang kamu lupa. Yang hadir di pikiranmu lebih banyak Idul Fitrinya sama liburan kuliahnya. Jadi gupuh prei sama seneng-seneng Idul Fitrinya sampai lupa Lebaran. Itu pikiran. Hidupmu, gayamu, orientasimu ya ditentukan oleh pikiran. Maka penting pikiran yang jernih. Ada lagi kalimat dari Zhuangzi. Kalau ini salah satu tokoh dari Taoisme. Dulu pernah kita bahas khusus beliau ini. Kata dia begini, mereka yang mengikuti Tao. Tao itu artinya jalan. Ini konsepnya mungkin agak dekat dengan kalau dalam Islam ada thariqat, sama-sama jalan. Meskipun definisinya agak harus didalami lagi, tidak sederhana tahu itu. Tapi siapa yang mengikuti tahu pasti memiliki pikiran yang jernih. Orang yang pikirannya jernih ini mereka tidak membebani pikiran mereka dengan kecemasan. Dan luwes, lentur, mudah menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal. Ini cirinya orang yang pikirannya jernih. Orang yang mengikuti jalan pikirannya akan jernih. Kalau pikirannya jernih, dia ini mudah menyesuaikan dengan kondisi situasi di sekelilingnya dan tidak mudah cemas. Kalau teman-teman kok merasa sering cemas, kemungkinan pikirannya belum jernih. Saya tidak bilang tidak jernih ya. Nanti kalau kamu tersinggung. Jadi pikiranmu mungkin belum jernih. Perlu dijernihkan kembali. Malam hari ini kita latihan pelan-pelan nanti menghadapi pikiran yang tidak jernih ini. Saya tambah 3 lagi. Dari beberapa, yang pertama dari Erich Fromm, psikolog, psikoanalis, filosof yang pernah kita bahas tentang cinta. Kata dia, punya pikiran yang jernih dan ruang yang bersih memungkinkanmu untuk berpikir dan bertindak secara bertujuan, tidak asal-asalan. Jadi kalau pikiran kita jernih itu mengorientasikan tindakan itu enak. Tapi kalau pikiran kita ruwet, kadang kita tidak tahu kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Pokoknya isinya pikiran bulat. Nah, ini membuat kita bertindaknya juga tidak kontrol. Karena pikiran menentukan diri kita. Atau kata yang dari India, Naval Ravikant, ini sebenarnya bisnismen, tapi juga penulis. Kata dia, kita mengatakan bahwa kita menginginkan peace of mind,
Tetapi sebenarnya yang kita inginkan adalah peace from mind. Nah ini menarik, kata Rafikan ini, kita itu kan sering bilang saya pingin tenang, pikiranku pingin tenang, peace of mind. Tapi sebenarnya bukan pikiranku pingin tenang, tapi peace from mind. Peace from mind itu mungkin mudahnya kita definisikan ada banyak hal yang harus kita buang, kita sisihkan yang ada di pikiran kita itu. Karena mungkin tidak penting, tidak urgent. Dari situ terus muncul ketenangan. Ini namanya peace from mind. Tidak sekedar peace of mind. Peace of mind itu mungkin sifatnya tidak bisa lama. Tenang dulu sebentar, kayak kalau kemarin pakai teorinya Schopenhauer kan pakai musik saja bisa untuk peace of mind. Tapi kalau peace from mind, membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak penting, tidak jelas, tidak ada gunanya, itu akan menenangkan. Nah, silahkan nanti teman-teman ya, boleh dicermati isi kepala kita itu selama ini apa saja sih. Bisa enggak teman-teman coba dibayangkan sejak tadi pagi sampai malam hari ini, itu sempat mikir apa saja. Berapa banyak yang dipikirkan itu hal-hal penting, dan berapa banyak hal-hal biasa saja, dan berapa banyak hal-hal tidak penting. Atau jangan-jangan ada pikiran-pikiran yang merusak, pikiran-pikiran negatif. Nah, kita jarang ya mencermati pikiran kita sendiri. Kira-kira yang paling mempengaruhimu itu pikiran-pikirannya siapa? Atau pikiran yang seperti apa? Atau berita informasi yang seperti apa? Terus kamu nilai, ini penting enggak sih? Ini ada gunanya enggak sih? Kayak filternya Socrates dulu itu. Ini kalau saya tidak tahu, ada gunanya tidak sih untuk hidupku? Terpengaruh tidak sih saya kalau saya tidak tahu ini? Coba ya nanti kamu cek lagi. Kalau masih bingung juga caranya gimana sih Pak? Wis kamu buka WA-mu sajalah. WA grup atau WA yang kamu sendiri. Itu kira-kira info-info di situ itu hal-hal penting. Atau ya isinya iseng semua saja. Semuanya isinya share, komen, like, dan isinya bongso ngono-ngono kuwi. Semuanya copy paste. Nah, kira-kira kalau kamu ndak ngerti itu, kira-kira ada gunanya ndak sih? Kalau misalnya dicoba ya, coba kalau ndak usah kamu baca info-info di grup-grup WA-mu itu 1-2 hari saja. Terus hari ketiga kamu buka, kamu ketinggalan informasi banyak ndak sih? Ada hal penting yang terlewat enggak sih? Atau ya biasa saja itu Pak? Saya bisa langsung ngikuti di hari ketiga itu, bisa ngobrol lagi, enggak ada yang ketinggalan sama sekali. Oh berarti mungkin banyak pembicaraan yang enggak penting. Nah coba ya kamu sendiri yang ngecek sejauh mana sih aktivitasmu sehari-hari itu bermakna. Ayo sejak pagi sampai malam hari ini sudah melakukan apa saja? Berapa persen dari yang kita lakukan itu hal penting, berapa persen hal rutin, dan berapa persen hal tidak penting. Nanti akan kelihatan siapa diri kita. Baik, saya lanjutkan. Ini yang terakhir, ada pandangan dari Paulo Coelho. Ini penulis. Tulisannya banyak, kata dia, santailah, biarkan pikiranmu menjadi kosong, dan kejutkan dirimu dengan harta karun yang mulai mengalir dari jiwamu. Jangan lupa, jiwa kita ini khazanah yang luar biasa. Kalau teman-teman mau membacanya. Nah, khazanah yang luar biasa ini sering terpendam, tidak muncul. Kenapa? Karena kita sibuk oleh hal-hal di luar diri. Sampah pikiran kita banyak sekali, luar biasa. Sehingga tidak bisa masuk lagi hal penting justru dari dalam diri kita sendiri. Maka kata Coelho, santailah coba. Tidak usah mikir apa-apa, biarkan dirimu jernih. Nanti ada banyak hikmah yang mengalir dari jiwamu. Ada banyak wawasan-wawasan yang mungkin mengejutkanmu.
Jadi makanya kalimatnya kejutkan dirimu. Betapa luar biasanya dirimu, cuma kamu tidak sadar saja. Baik ya, ini sebenarnya memprovokasi kita untuk berpikir jernih. Ayolah, menjernihkan pikiran. Hari ini banyak distraksi yang membuat kepala kita ruwet. Jadi saya sering didatangi teman-teman muda, mahasiswa dan lain sebagainya yang itu mengkonsultasikan sesuatu yang sifatnya hanya overthinking. Jadi sekedar cari ruwet saja. Yang tidak ada manfaat praktisnya, tidak ada manfaat idealis nilainya untuk hidup praktisnya. Nah ini tidak saya salahkan, ya tetap luar biasa betapapun nambah wawasan, nambah ilmu itu bagus. Tapi kalau bahasa saintifiknya kurang tepat guna. Jadi ya nambah ilmu oke saja, nambah wawasan oke saja. Tapi kalau bisa ya yang paling tepat guna, manfaat untuk meningkatkan kualitas dirimu dan kualitas hidupmu. Jadi jangan hanya dipilih, wah rasanya ini menarik Pak. Ya kalau menarik ya banyak hal menarik, luar biasa. Tapi itu manfaat enggak untuk hidupmu? Penting enggak untuk peningkatan kualitas dirimu? Nah, baik, ya mumpung masih muda. Jadi kalau timbunan wawasanmu itu sesuatu yang manfaat, baik untuk dirimu dan untuk lingkunganmu, ya insya Allah nanti kalian akan jadi orang yang hidup seperti dijanjikan Allah. Semakin nambah ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Baik, bismillah. Yuk kita mulai bersih-bersih. Ya, ini yang ada di pikiran kita, yang penting dibersihkan. Nanti pelan-pelan ya kita bersihkan satu-satu. Yang pertama, negative thinking. Yang kedua, overthinking. Yang overthinking nanti kita langsung shortcut saja bagian praktisnya karena kita sudah pernah membahas ini meskipun digabung dulu dengan insecurity. Dan yang ketiga, dirty mind. Dirty mind itu pikiran yang kotor. Ya biasanya kalau kalian buka kamus, dirty mind itu pikirannya itu arahnya ke situ-situ terus. Ya, situ-situ kalian ngerti lah ya, sudah balik semua kan ini. Saya tidak perlu menjelaskan detail, apalagi dikasih ilustrasi gambar kan tidak perlu. Kalian sudah ngerti, pikiranmu gambarnya sudah begitu semua. Ini pikiran kotor. Mungkin kalian gelisah, ini caranya piye ya menghapus ini. Begitu melihat terkenang-kenang terus. Video tahun berapa itu masih ada gambarnya di sini nempel. Bahkan kamu masih apal itu, kamu simpen di folder mana, tersembunyi di mana, itu hanya kamu yang tahu. Nah, ini berhubungan dengan pikiran kotor, dirty mind. Ya kalau pikiranmu tidak jernih, wong tadi hidupmu itu dibentuk oleh pikiranmu, jangan-jangan ya kamu profilmu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau kacamata kotor, melihat apa saja di sekelilingmu, ya rasanya realitas sekelilingmu itu kotor. Jangan-jangan yang salah bukan realitasnya, tapi memang kacamatamu yang salah. Pikiranmu yang kotor. Sehingga rasanya melihat apa saja, koyok-koyok sekeliling kita itu kotor. Nah, nanti kita lihat ya gimana caranya untuk membersihkan dirty mind. Malam hari ini kita agak panjang mungkin membahas negative thinking karena betapapun over dan dirty itu ya bagian dari pikiran yang negatif. Bismillah, kita awali yang pertama, bersih-bersih pikiran negatif. Pokoknya mikirnya jelek-jelek terus. Pikiran negatif itu pikiran apapun yang terkait dengan kondisi emosi kita yang destruktif atau tidak menyenangkan. Mungkin berhubungan dengan kemarahan, kecemasan, depresi, pesimis. Pokoknya melihat apa-apa serba negatif.
Jadi pikiran negatif itu lihat sisi buramnya sesuatu. Ini pikiran negatif. Lihat minuman gini aja, wah jangan-jangan ini diracun sama anak-anak ini. Jangan-jangan ada yang benci saya, ada yang... Ini pikiran negatif. Jadi, mau melakukan apa saja yang diambil sisi buruknya. Ini hati-hati karena kalau kita sudah habit pikiran negatif itu apa saja kita persepsi sebagai negatif. Jangankan yang memang negatif, yang positif pun dilihat sisi negatifnya. Ada orang tidak ke masjid, wah ngaku muslim kok tidak ke masjid, dasar. Nanti ada orang ke masjid, alah itu pencitraan. Alah, susah. Ada orang baik dibilang pencitraan, nanti apalagi orangnya jahat beneran. Jadi pikirannya selalu negatif. Nah, negative thinking itu sebagian besar pikiran negatif itu banyak yang tentang diri kita sendiri. Misalnya, aku ini memang orang yang gagal kok. Aku ini memang orangnya mengecewakan kok. Tidak ada orang yang sayang padaku. Semuanya benci padaku. Semuanya ingin memanfaatkanku saja. Nah, ini pikiran-pikiran negatif. Nanti ada orang nolong kita, wah kamu merendahkan aku ya, emangnya aku tidak bisa sendiri. Tidak ada yang nolong marah-marah. Ini orang tidak ada yang punya empati, semua dasar. Sulit melawan orang yang pikirannya negatif. Dibantu dianggap merendahkan, tidak dibantu dianggap tidak peduli. Nah, ayo kita latihan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif. Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada 4. Pikiran negatif itu otomatis yang pertama. Datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, ya tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya, tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang wataknya watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted, terdistorsi. Maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh. Hanya dilihat sisi jeleknya saja. Misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak. Meskipun bagi banyak orang manfaatnya juga ada. Tapi yang manfaat tidak dilihat, yang dilihat jeleknya saja. Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam, itu pun ngomong sendiri Pak Faiznya tidak ada. Nah, itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya, kalau direkam suara saja, saya sering dikritik itu. Biar saja lah, biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. Jadi kalau tidak begitu kan tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum. Pikirannya ruwet terus kalau ada apa-apa itu. Jadi serba khawatir, serba cemas. Karena dia menggunakan kacamata buram terus, negatif terus. Yang ketiga, obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau, kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus, naik trans, nanti naik trans itu kadang tidak jelas juga, nanti jangan-jangan aku malah telat, jangan-jangan mau bareng temen, nanti malu, nanti masuk
bareng, wong punya motor sendiri malah anunya bareng. Jadi pikirannya ruwet, akhirnya ya tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi. Itu namanya obstruktif. Menghalangi kita mewujudkan keinginan. Ini berarti pikiran itu sudah negatif sudah. Kemudian yang terakhir, pikiran negatif itu plausible. Plausible itu masuk akal. Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif. Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya. Dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu ya kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausible. Maka pikiran negatif juga begitu. Dia didukung oleh akal kita. Mas benar itu, kamu ndak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja. Ndak ada menarik-menariknya misalnya. Mending di YouTube saja banyak, ngapain sih? Dan justifikasinya mesti ada. Mbok kamu sampai terancam DO pun dia bisa, alah kuliah itu kan tidak nomor 1. Masa depan tidak ditentukan oleh kuliah, sudahlah. Plausible. Yang buruk, yang negatif, yang jelek bisa kita carikan argumen biar tetap bagus. Ini ciri-ciri pikiran negatif. Jadi dia ini otomatis muncul, mendistorsi realitas, menghalangi keinginan-keinginan baik kita dan kita anggap masuk akal. Padahal itu ya sebenarnya ya negatif. Jadi ayo ya dicari kalau ada makhluk seperti ini dalam diri kita, ayo dibersihkan. Jadi kok tiba-tiba kita melihat negatifnya sesuatu, coba tanya, ini memang negatif saja atau ada positifnya sih? Oh ada positifnya sih. Cuma tadi belum sempat saya baca, tapi menurut saya yang negatif juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah mending, sudah melihat sesuatu lebih luas. Tidak sekedar melihat negatifnya saja. Baik. Nah, sekarang kita pelajari akar-akarnya ya. Agak banyak ini, yang biasanya jadi sumber pikiran negatif. Saya ngasih contoh kuliah-kuliah saja ya. Saya khawatir kalau ngasih contoh yang dunia yang berbeda. Wong saya dunianya ya di kampus. Yang pertama, sumber pikiran negatif itu bisa jadi dari penyaringan kita. Jadi kita mengabaikan yang positif, kita saring, kita ambil yang negatif saja. Nah ini namanya menyaring. Kayak kuliah, misalnya ada mata kuliah yang kita lulus dengan nilai C+. Sementara kita ingin nilai A. Terus hanya karena itu terus mikir, berarti saya itu bukan mahasiswa yang hebat. Nah, sudah merasa negatif. Padahal mungkin hanya mata kuliah itu yang nilainya C. Tapi kita tidak melihat mata kuliah yang lain yang nilainya A. Pokoknya hanya gara-gara itu. Jadi kita saring, kita ambil yang jeleknya saja. Ini akar pikiran negatif. Orang seperti ini biasanya juga sulit mengapresiasi keberhasilan orang lain. Ada orang prestasinya 10, ada satu yang buruk, ya satu yang buruk ini yang dikejar-kejar. Ini berarti cara berpikir penyaringan. Menyaringnya diambil yang jelek-jelek saja. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua, lahirnya pikiran negatif itu karena cara berpikir hitam putih. Kalau tidak A ya B. Jadi hidup ini ya kalau nggak gagal ya sukses. Tidak pernah kita pikir ada orang itu tidak sukses-sukses amat. Mungkin bisa kita sebut dia setengah sukses. Yang kamu tidak gagal banget ya setengah gagal atau seperempat gagal lah misalnya. Kan apa tidak bisa begitu. Kita selalu inginnya langsung kalau tidak baik ya mesti buruk. Orang itu kadang-kadang ada yang abu-abu juga.
Entah baik, entah buruk kita juga tidak tahu fullnya gimana. Tapi yo ada baiknya, tapi juga yo tidak sepenuhnya baik, lawang manusia aja kok. Nah kita sulit berpikir gini, kita mikirnya selalu hitam putih. Kamu anak soleh apa anak mursal misalnya, itu kok hanya dua itu. Wong yo alternatifnya bisa banyak. Jadi kamu boleh kok bilang, Pak, saya itu anak seperempat soleh, Pak. Jadi yang 3/4-nya masih agak mursal, tapi ya lumayan lah ada seperempatnya. Ini kan bisa saja orang begitu. Saya itu ya kalau sholat, puasa yang wajib-wajib ya rajin, Pak. Tapi ya bohong juga masih sering. Nah, ini kan tidak bisa pure putih, tidak bisa pure hitam. Tapi orang yang berpikirnya serba hitam putih itu sering terjebak ini. Karena dia tendensinya negatif ya terus. Kalau tidak putih pasti hitam. Nah, kalau tidak A pasti B. Ini membuat orang kemudian pikirannya jadi negatif. Baik. Yang ketiga, generalisasi berlebihan. Hanya karena melihat temannya yang satu ini datang kuliah telat, langsung dijudge, wah dasar kamu mahasiswa males. Padahal itu ya baru saat itu saja telat. Tapi dari hanya sekali itu kita simpulkan untuk semuanya. Ini namanya generalisasi berlebihan. Kadang juga untuk dirinya sendiri. Aku ini memang orang yang tidak jelas misalnya. Yang ngomong awake dhewe. Padahal mungkin hanya dari satu fakta. Hanya sekedar lupa naruh kunci misalnya. Itu dirinya sendiri dimaki-maki. Dasar bodoh, dasar orang pelupa. Ini namanya over generalisasi. Apa ya sih hanya karena itu saja kok. Besok lupa lagi kunci. Wah tambah kamu marahi lagi. Wah sekarang sudah benar memang aku ini orangnya pelupa. Padahal belum tua. Masih muda kok sudah pikun. Aku ini kok dimarah-marahi sendiri dirinya. Ini jenis negative thinking. Jadi mikirmu serba negatif. Kalau yang positif kan tidak sedasar itu. Oh kuncinya ketinggalan. Biasa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Besok ketinggalan lagi. Biasa manusia itu salah dan lupa. Jadi argumennya sama. Cuma intonasinya yang agak berbeda. Nanti hari ketiga ketinggalan lagi. Biasa masih. Atau abot bisa. Jadi biar positif, jadi tidak negatif thinking. Baik, jadi ini akar, 3 akar yang pertama ya. Menyaring yang negatif saja, berpikirnya hitam putih, atau mengeneralisasi berlebihan. Hati-hati, gaya berpikir ini sering menjebak kita pada cara berpikir negatif. Hanya dari satu fakta kita anggap keseluruhannya begitu. Hanya lihat satu fakta kita berpikirnya hitam putih. Kalau tidak A ya mesti B. Kalau anak ini nilainya tidak bagus ya pasti dia anak bodoh ini mesti. Padahal mungkin saja semester itu pas nilainya jelek ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang dia tidak bisa nilainya bagus. Atau disaring, dipilih yang jeleknya saja. Terus akar pikiran negatif bisa juga karena terburu-buru menyimpulkan. Jadi biasanya ini berhubungan dengan kita menganggap kita tahu pikirannya orang lain seperti apa. Kesusu kita simpulkan. Misalnya kita dapat nilai jelek terus kita simpulkan mesti dosen itu tidak senang padaku, sentimen itu mesti. Nah ini terburu-buru menyimpulkan. Kita menebak pikirannya orang lain, terus kita simpulkan hanya dari situ saja. Nah, jadi, wah temanku ini mesti marah ini padaku, padahal mungkin saja tidak. Benci dia sekarang mungkin, pacarnya tak ambil loh misalnya. Padahal mungkin juga tidak, tapi kan kamu kesusu menyimpulkan begitu. Siapa tahu dia malah terima kasih pada kita. Ya kan bisa saja begitu. Terima kasih ya kamu. Saya sejak lama ingin melepas kok tidak teko malah kamu ambil. Kan bisa saja begitu. Jangan kesusu disimpulkan. Sebelum kamu memang jelas faktanya.
Biasanya kalau mengira-ira seperti ini memang cenderung negatif. Wah, mesti dimarahi saya ini. Wah, mesti kecewa dia padaku. Wah, orang tuaku mesti tidak suka aku begini. Terus kita gelisah sendiri. Padahal pulang beneran ketemu orang tua ya tidak semarah itu. Tidak seperti bayangan kita. Nah, akar pikiran negatif yang lain yaitu katastrofising. Jadi katastrof itu bencana, bahaya. Nah, ketika kita mikirnya selalu yang terburuk yang terjadi. Ujiannya belum, tapi kita sudah merasa, mesti semester ini jatuh nilaiku, mesti jatuh nilaiku. Nah, ini katastrofising. Yang dibayangkan alternatif paling jeleknya. Mau ngaji filsafat sudah mikir, mesti aku tidak paham, tidak ngerti, filsafat itu berat. Sejak awal sudah nganggap berat, ya mesti aja ya. Seperti tadi, kita ditentukan oleh pikiran kita. Ya berat beneran akhirnya. Ini cara berpikir katastrofising. Jadi mikirnya negatif terus. Yang jelek-jelek, yang berat-berat. Yang terjadi akhirnya ya itu. Kok tidak mikir yang enak-enak saja? Alhamdulillah nilaiku jatuh, berarti ini alamat harus belajar lagi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Nah, misalnya. Jadi ngambil sudut positifnya. Alhamdulillah uangku habis, ini berarti tidak berani macam-macam, ini tidak bisa ngopi, tidak bisa nongkrong, ngaji ajalah gratis misalnya. Loh kan alhamdulillah kamu dapat yang bagus. Jadi mikir sudut positifnya. Coba uangku masih banyak, mikir kemana-mana, jalan-jalan di mall, jajan macam-macam. Tapi karena uangnya habis, ngaji saja, berdoa, minta rezeki sama Allah. Lumayan agak dekat sama Allah. Diberi sakit juga begitu, tidak harus negative thinking. Alhamdulillah ada sakitnya, ada remnya, lumayan buat alasan tidak masuk kuliah. Nah, jadi berpikir selalu ambil sudut positifnya. Ada juga akar pikiran negatif itu personalisasi. Personalisasi itu kita merasa bahwa kitalah yang mempengaruhi situasi. Seolah-olah kita yang bisa mempengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini salah saya, ini karena saya. Kadang-kadang nonton bulu tangkis saja mikirnya, kalau saya nonton mesti kalah itu. Ya, mungkin kalian nonton sepak bola juga begitu. Aku tidak nonton, kalau saya nonton kalah mesti loh. Padahal itu ya apa faktornya karena dirimu yang nonton, ya memang kenyataannya begitu. Ini namanya personalisasi. Kamu terlalu nganggap dirimu berpengaruh, tapi secara negatif. Jadi akhirnya kamu tidak nonton. Mau ya kamu tidak nonton ya tetap kalah. Tapi kamu merasa kalau kamu nonton, kamulah penyebab kekalahan itu. Sudahlah, tidak usah ngajak saya. Kalau saya ikut itu biasanya gagal. Itu namanya personalisasi. Pikiranmu negatif saja. Baik, ada lagi pikiran negatif itu karena itu tadi, salah memahami. Harusnya ini di luar kontrol, kita anggap dalam kontrol kita. Jadi ada kan banyak hal, sering saya bilang belajar itu usaha kita, pinter atau tidak pinter itu anugerahnya Allah. Kalau ini anugerahnya Allah berarti di luar kuasa kita. Bukan salahmu kalau kamu tidak pinter. Tapi kalau kamu malas belajar itu salahmu. Awas keliru identifikasinya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Harus pas merumuskannya. Jadi kamu naksir seseorang, kamu nembak, itu dalam kuasamu. Karena kamu nembak atau tidak nembak kan kekuasaanmu. Tapi kamu diterima atau ditolak, itu di luar kuasamu. Itu urusan yang ditembak. Nah, kalau kamu tidak bisa menerima yang seperti ini, ya nanti lahirnya bisa negative thinking. Seolah-olah kamulah yang menyebabkan
kamu ditolak. Mungkin kamulah yang menyebabkan kamu tidak pinter. Kamulah yang menyebabkan. Tidak. Asal kamu tidak males, ikhtiar sudah maksimal secukupnya, ya hasilnya apapun terimalah. Karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Sudah nawa itu niat mau berangkat ikut ngaji. Sudah mengeluarkan motor. Kok yontilalah bensinnya habis. Uang tidak ada untuk beli bensin malam hari ini. Terus balik lagi. Nah ini kan berarti ada hal-hal yang di luar kuasamu sudah. Tidak terbayangkan tadi bensinnya kok pas habis. Nah ini, jadi niat ngaji masih dalam kuasamu, tapi ada terjadi peristiwa-peristiwa di luar kuasamu, ya sudah. Biasanya orang yang berpikir negatif kalau terjadi peristiwa seperti ini, waduh, salah apa aku, dosa apa aku. Jangan-jangan kemarin menyakiti hati temanku sampai aku diazab seperti ini ya. Kenapa mikirnya ngono? Biasa saja, memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Yang penting yang dalam kontrol kita sudah kita jalankan maksimal. Di luar itu ya sudah. Baik, terus ada juga akarnya pikiran negatif itu kita keliru memahami sunnatullah. Jadi misalnya kamu mendapat nilai jelek, terus saya kok dapat nilai jelek ya, tidak apa-apa lah Pak, memang hidup itu memang tidak adil loh Pak. Ya, seolah-olah nilai jelek itu karena hidup yang tidak adil, padahal ya karena kamu males saja. Tapi kamu alasanmu, hidup memang tidak adil kok Pak. Nah, kamu nipu orang terus dipukuli orang terus alasanmu, ya seperti ini hidup Pak, penuh penderitaan misalnya. Kamu mengkhianati pacarmu terus diputus alasanmu, wah ya memang begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Oh itu ya polahmu dewe, sekarang sampai putus, sekarang kamu nangis-nangis. Jadi salah memahami sunnatullah tadi. Ini mirip dengan sebelumnya, ada yang dalam kuasa kita, ada yang di luar kuasa kita. Jadi kita itu sering menjustifikasi kekeliruan kita, kesalahan kita sebagai bagian dari pola hidup atau sunnatullah. Saya itu sebenarnya ingin jadi orang baik loh Pak. Tidak tahu kok takdir membawa saya ke sini. Ayo untuk kamu salahkan takdir membawamu ke situ. Ya kamunya saja memang tidak serius mengarahkan hidupmu ke arah yang baik. Akhirnya kamu terseret ke situ. Itu kayak ceritanya Umar itu kan, satu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Pencurinya waktu ditangkap alasan takdir. Loh, saya maling ini kan dan berhasil maling, itu kan berarti memang takdirnya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya maling, apa bisa saya maling? Wah, alasannya mantap itu. Jadi akhirnya sama Umar malah dipukuli. Lah kok saya malah dipukuli? Loh kamu dipukuli itu juga bagian dari takdirnya Allah. Jadi, kamu pakai alasan takdir untuk menjustifikasi kesalahanmu. Baik, terus ada lagi pikiran negatif yang lahir dari orang yang selalu menyalahkan, mencari kambing hitam. Nah, kalau tadi kan yang ditembak dirinya sendiri, kalau ini nembak keluar, menyalahkan. Wah ini hujan terus ini gara-gara kamu sih. Nah ini yang disalahkan orang lain. Ada apa saja nyari kambing hitam. Orang lain yang salah. Ini juga jenis pikiran negatif. Oke, saya lanjutkan biar nanti nyampe. Ada lagi pikiran negatif itu karena emosi. Jadi emosi yang berlebihan. Menganggap yang kita rasakan itulah nanti yang sebenarnya. Padahal kadang-kadang perasaan kita dengan kenyataannya kadang ya tidak benar. Kadang-kadang kita itu agak sentimental, agak dramatis, agak apalah. Kita sering agak-agak begitu. Tapi ini kita anggap yang sebenarnya. Jadi, wah saya ini orangnya mudah kalah Pak. Saya itu sejak dulu saya membaca hidup saya itu selalu gagal.
Nah, ini emosional. Nah, padahal itu cuma perasaanmu, tapi akhirnya kamu bawa dalam hidupmu yang sebenarnya bahwa kamu itu orang yang gagal. Ini namanya emosi yang tidak terkendali. Jadi sering membawa pikiran-pikiran negatif. Jadi ini seperti orang minder itu kan sering emosinya tidak terkendali. Siapalah saya? Ya bukan berarti terus jadi orang sombong, tapi biasa sajalah. Tidak usah terlalu didramatisir, tidak usah terlalu emosional. Jadi, nanti digoda temennya terus tersinggungnya banget. Temennya guyon, sini baper misalnya. Karena emosinya tidak terkendali. Ini juga sering jadi pikiran negatif. Hati-hati, karena orang yang semacam ini itu kan biasanya tidak nyaman kalau dekat orang lain. Kita juga tidak kerasan dekat orang seperti ini. Dia kalau bergurau kelewatan, begitu dibalas tersinggung. Nah, ini emosional. Hati-hati, ayo kita bentuk diri yang positif, tidak yang negatif. Terus ada lagi salah paham tentang perubahan. Tapi ini digantungkan pada orang lain. Ini mirip seperti kambing hitam tadi. Kalau kamu jujur sejak awal, aku tidak akan begini. Nah, ini salah paham tentang perubahan. Padahal mungkin yang harus dirubah dirimu, bukan dirinya. Tapi kamu merasa harus orang lain yang berubah. Biar aku jadi lebih baik, biar aku hidupku nyaman, enak. Ini juga akar pikiran negatif. Jadi selalu coba ketua kelasnya bukan kamu. Wah, kelas kita ini mesti lebih sukses semuanya. Nah, ini dilempar ke orang lain yang disuruh berubah, bukan dia yang berubah. Padahal mungkin kamu juga harus berubah, jangan hanya nyuruh orang saja. Jangan hanya ngeritik orang saja, kamu juga harus berubah. Tapi biasanya di tipe pikiran negatif ini orang hanya melihat menuntut orang lain untuk berubah, bukan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, akar pikiran negatif itu memberi label buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau dalam Islam kan dilarang memberi alqab, wala tanabazu bil alqab. Ini negatif. Jadi